Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita memuji dan bersyukur kepadanya, serta berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini sempatlah kita menyampaikan dakwah Islamiyah yang berjudul Hidup Bahagia. Bahagia berarti hidup dengan senang, tenang, tentram, aman, dan damai. Dengan kata lain, kita tidak mengalami bentuk atau terhindar dari siksa. Jamaah rahimakumullah. Bagaimana syarat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat? Syaratnya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ialah yang pertama, kita harus beragama. Agama apa itu? Beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Islam itu artinya selamat. Yang kedua, kita telah berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita berikrar mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mempertuhankan Allah dan Nabi dan Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya untuk hidup bahagia ialah kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran harus dijadikan pedoman hidup kita sesuai firman Allah. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan pada bulan suci Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran wajib kita pelajari, kita baca, kita mengerti isinya, kita memahami, kita menghayati, dan kita mengamalkannya. Bahkan kita harus wajib mendakwakan. Selanjutnya, untuk hidup bahagia harus kita memiliki ilmu pengetahuan. Untuk apa itu ilmu pengetahuan? Alam raya ini, bumi beserta segala isinya, dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk kepentingan manusia,
untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidupnya. Semua isi bumi ini, ada tanah, ada air, ada udara, semuanya untuk diperuntukkan untuk kebahagiaan hidup manusia. Semua yang tumbuh di atas tanah, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segala isinya adalah untuk diperuntukkan untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia. Oleh karena itu, manusia dijadikan khalifatan fil ardh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Manusia adalah penguasa, pengelola Allah, pengelola alam sekitar ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian dibutuhkan akal pemikiran atau berupa ilmu pengetahuan untuk mengelolanya dengan cara yang baik dan benar. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yuridu dunya fa alaihi bil ilmi, wa man kana yuridu akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man kana yuridu ma'an fa alaihi ilmi." Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia, haruslah ditempuh dengan ilmu pengetahuan. Wa man kana yuridul akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan di akhirat, juga dengan ilmu pengetahuan. Barang siapa menghendaki kedua-duanya, hidup bahagia dunia dan akhirat, harus dengan ilmu pengetahuan. Kemudian syarat berikutnya untuk hidup bahagia ialah kita harus menggunakan akal pemikiran kita, yakni mari kita selalu melakukan berpikir yang baik, berpikir yang positif, berpikir yang jernih dan cemerlang untuk hidup di dunia ini dengan jalan selalu menghindari yang namanya perbuatan maksiat atau dosa, dan kita dengan sungguh-sungguh selalu berusaha untuk melakukan segala kebaikan dan kebenaran. Dengan kata lain, selalu melakukan amalan-amalan saleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Man amila shalihan min sakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannah." Barang siapa yang selalu melakukan amalan-amalan saleh atau amalan-amalan kebaikan, lalu ia beriman, maka Allah memasukkan ke dalam surga. Ini adalah sesuai tujuan hidup kita yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada-Nya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bagaimana tips atau langkah-langkah kebahagiaan? Yang pertama, hindari banyak cemberut, tetapi banyak-banyaklah tersenyum di dalam hidup. Langkah kebahagiaan yang kedua ialah hindari banyak menghayal, tetapi banyaklah melakukan segala bentuk kebaikan. Langkah yang ketiga ialah jangan banyak mengkritik atau mengklaim atau menyalahkan orang lain, tetapi banyak-banyaklah memberi
apresiasi atau penghargaan atau pujian kepada orang lain. Langkah kebahagiaan berikutnya ialah janganlah kita banyak menimbulkan kebencian di dalam hidup terhadap sesama atau sesama makhluk, tetapi banyaklah mencintai. Selanjutnya, tips atau langkah kebahagiaan ialah janganlah banyak merasa susah atau merasa sedih di dalam hidup, tetapi banyak-banyaklah bergembira di dalam hidup. Langkah kebahagiaan berikutnya ialah kita hindari yang namanya kufur hidup, tetapi kita harus banyak bersyukur atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya langkah kebahagiaan ialah hindari yang namanya kenakalan hidup, tetapi mari kita banyak bersabar di dalam hidup atas apa yang dialami. Langkah kebahagiaan berikutnya ialah hindari perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Lakukanlah selalu perbuatan baik dan benar, atau lakukanlah segala bentuk amalan saleh di dalam hidup kita. Selanjutnya, hindari segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan lakukanlah segala bentuk kebaikan dan kebenaran. Yang selanjutnya untuk hidup bahagia ialah usahakanlah dengan sungguh-sungguh agar hati kita ini, jiwa kita ini selalu berada dalam ketenangan. Dengan kata lain, kita berusaha memiliki nafsul mutmainnah. Karena nafsul mutmainnah adalah nafsu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai firman-Nya, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, dan masuklah ke dalam golongan atau jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surga. Jiwa yang tenang selalu insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, tanda-tanda orang hidup bahagia. Yang pertama, apabila amal kita bertambah, maka bertambahlah rasa ketakutan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda orang bahagia ialah apabila ilmu seseorang bertambah, maka bertambahlah rasa tawadu dan kasih sayang. Yang ketiga, tanda-tanda orang bahagia ialah apabila umur seseorang bertambah, maka semakin berkuranglah maksiat atau dosa yang dilakukannya di dalam hidup. Tanda kebahagiaan yang keempat ialah apabila ekonomi kita meningkat, harta benda kita meningkat,
rezeki kita meningkat, maka semakin bertambahlah sikap atau rasa kedermawanan, suka menyumbang, suka berinfak, atau suka bersedekah, atau mengeluarkan zakat untuk membantu sesama. Selanjutnya, tanda kebahagiaan yang kelima ialah apabila seseorang memiliki otoritas atau kepemimpinan, atau ia menjadi penguasa dalam satu kelompok masyarakat, maka semakin bertambahlah rasa solidaritasnya terhadap orang yang dipimpinnya atau orang bawahannya, untuk membantu agar bawahan itu bisa bekerja dengan baik, dia bisa meningkat kesejahteraannya dan bisa meningkat karirnya untuk meningkatkan derajat kebahagiaan dan kualitas hidup. Jamaah rahimakumullah. Demikianlah konsep tentang kebahagiaan hidup. Bagaimana syarat kebahagiaan, bagaimana langkah-langkah kebahagiaan, dan bagaimana tanda-tanda hidup bahagia. Oleh karena itulah, selanjutnya untuk kita hidup bahagia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalamlah mengingatkan kita agar kita selalu membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa api. Demikian, khadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.